Ledakan, kebakaran, ledakan. Satu orang tewas dan 5 lainnya luka berat dan ringan saat terjadi ledakan di sebuah tempat penampungan barang bekas di Desa Banyu Aju, Bangkalan, Jawa Timur. Warga mengaku mendengar 2 kali suara ledakan sehingga membuat mereka panik. Asap hitam pun membumbung di lokasi. Meski ledakan membuat warga takut, namun tak sedikit warga yang penasaran dan justru berupaya mendekati sumber ledakan. Lari ke samping sini. Orang sebelah, orang tua sendiri yang ke sini. Ini kan rumah PJK kok yang tinggi. Ini kan tahu kok dari tadi keningki ya? Kalau sebelah ini hancur kacanya. Dari bisa Ya seperti bom itu loh Pak. Saya kira itu apa gitu. Terus atap tuh jatuh semua. Saya kaget lari ke pintu samping. Saya kira itu apa ada ledakan itu roboh gudang di sebelah. Ternyata saya intip dari sana asap ngepol gitu meledak. Selain menimbulkan korban, 5 rumah warga juga mengalami kerusakan, bahkan 1 diantaranya roboh rata dengan tanah. Polisi kemudian datang ke lokasi untuk menyelidiki peristiwa ini. Diduga ledakan berasal dari 3 mortir bekas atau meriam kecil yang masih aktif. Sejenis mortir. Awalnya itu kan di tempat penampungan, ya penampungan barang rongsokan, di mana barang itu dibeli dari seseorang, dan ketika pekerjanya ini memotong besi, ternyata barang itu berada di bagian bawah, sehingga begitu keluar asap, pekerjanya ini kaget dan menyiram dengan menggunakan air, tapi karena ketakutan lari, sehingga barang itu meledak. Pasca ledakan, polisi kemudian mengamankan 7 warga untuk dimintai keterangan. Mereka terdiri atas 4 orang yang berprofesi sebagai penyelam barang rongsokan di dalam laut, 2 pekerja di lokasi penampungan barang rongsokan, serta seorang pengepul barang rongsokan. Mereka diperiksa untuk mengetahui asal benda atau bahan meledak, serta mendalami kronologis kejadian ledakan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan. Pasca kericuhan yang terjadi saat warga menyambut jenazah Lukas NMB, kondisi Kota Jayapura berangsur kondusif. Namun beberapa toko masih tutup dan sejumlah warga masih trauma. Pasca ricuh prosesi pemakaman Lukas NMB pada hari Kamis, situasi di Jayapura, Papua berangsur kondusif. Meski demikian masih terlihat jelas sisa-sisa kerusuhan, diantaranya pada bekas kendaraan yang terbakar. Kerusakan juga terlihat di fasilitas publik seperti mesin ATM dan sejumlah ruko yang jadi sasaran amuk massa saat iring-iringan jenazah Lukas NMB. Meski situasi berlangsung kondusif, beberapa pertokoan belum buka karena pemilik toko masih trauma. Sementara itu, aparat kepolisian akan mengambil tindakan tegas kepada pelaku perusakan jika masih melakukan aksi anarkistis. Saya sangat berharap sekali lagi kepada anak-anak kami, saudara-saudara kami yang berduka, mari berduka yang benar sesuai budaya kita di orang Papua, bukan melakukan hal-hal yang merusak, mencederai sendiri martabat dan harkat kita sebagai anak Papua. Kita telah merusak, mencoreng sendiri. Ini mudah-mudahan ke depan setelah prosesi pemakaman yang menurut kami pasti akan terjadi besok pagi. Ini pulang ini lagi tidak boleh melakukan aksi yang brutal, karena tentunya aparat kepolisian akan mengambil langkah tindakan tegas. Kerusuhan terjadi ketika massa yang mengiringi jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB tiba di Jayapura untuk dimakamkan. Massa tiba-tiba melakukan aksi anarkistis dengan merusak bangunan dan melukai sejumlah orang saat mereka mengiringi jenazah menuju rumah duka. Keseluruhan 1 mobil dibakar dan 5 lainnya rusak berat. Sementara 3 bangunan dan sekitar 25 rumah mengalami kerusakan dan pembakaran. Korban luka ada 14 orang, termasuk aparat dan penjabat Gubernur Papua Ridwan Rumasukun. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan melaporkan. Mantan Gubernur Papua Lukas NMB dimakamkan di kediamannya di distrik Muara Tami, Jayapura, Papua. Pemakaman sempat tertunda akibat hujan lebat. Isak tangis warga mengiringi pemakaman mantan Gubernur Papua Lukas NMB di kediamannya di Koya Tengah, distrik Muara Tami, Kota Jayapura.
Setidaknya 1.500 orang menghadiri pemakaman NMB. Simpatisan dan keluarga Lukas NMB melakukan acara penghormatan terakhir. Proses pemakaman jenazah selesai sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, setelah sebelumnya sempat tertunda akibat hujan lebat. Sebelum jenazah dimakamkan, pihak keluarga dan gereja menggelar ibadah terlebih dahulu. Selama upacara pemakaman, ratusan personel gabungan TNI Polri disiagakan di area Koya dan beberapa titik objek vital. Aparat juga mempersiapkan kendaraan buat mengangkut simpatisan Lukas NMB dan akan dipulangkan ke rumah masing-masing dengan penjagaan ketat. Hal ini agar mereka tidak melakukan tindakan anarkis lagi. Ya, prinsipnya kan kalau jenazah sudah dimakamkan berarti kan sudah prosesi kematian kan sudah berakhir. Nah, berarti pasca ini pastikan masyarakat yang masih duka paling ada yang duduk di rumah duka. Tapi nanti yang mau kembali, kami dari keputusan kami dari pemerintahan, kami akan bantu menuju titik-titik mereka. Sebenarnya nanti dengan diangkut ini kan kita lebih tertib dan juga mudah-mudahan tidak mengganggu atau keadaan yang seperti kemarin. Saya berharap tidak berulang. Kedatangan jenazah Lukas NMB di Jayapura diwarnai kerusuhan saat ribuan simpatisan datang untuk mengiringi peti jenazah ke rumah duka. Akibat aksi anarkistis massa, sejumlah orang terluka dan belasan fasilitas publik rusak. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Satres Narkoba Polrestabes Medan, Sumatera Utara berhasil menggagalkan peredaran 15.000 butir pil ekstasi yang akan diedarkan pada malam pergantian tahun. Polisi berhasil meringkus 3 pelaku. Ini berapa jumlahnya? Satu ini berapa? Inilah detik-detik petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan menangkap JAS dan AA di salah satu apartemen di Kota Medan. Petugas berhasil mengamankan 15.000 butir pil ekstasi dari tangan keduanya. Polisi kemudian melakukan pengembangan dengan menangkap 1 pelaku lagi yang berperan sebagai pemasok ekstasi kepada kedua pelaku. Kini, polisi tengah mendalami keterangan ketiga tersangka untuk menangkap 1 pelaku lagi, yakni Y, yang merupakan pemasok utama ekstasi kepada para tersangka. Hasil pemeriksaan narkoba yang disita dari para tersangka rencananya akan diedarkan di malam pergantian tahun. 3 pelaku yang ditangkap saat ini terancam akan dipenjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. 1.000. Dihitung ya. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Sementara itu, BNNP Bali menggagalkan peredaran narkoba berbagai jenis jelang malam pergantian tahun. 6 pelaku berhasil diamankan petugas. Enam pengedar narkoba ditangkap petugas BNNP Bali di lokasi yang berbeda dalam kurun bulan November hingga Desember 2023. Mereka kedapatan menerima dan mengedarkan paket narkoba yang didatangkan dari luar Bali menggunakan beragam modus untuk mengelabui petugas. Petugas menyita 8 kg lebih ganja, 95 gram lebih sabu, dan ratusan butir pil ekstasi yang disamarkan dalam kemasan kopi. Diduga permintaan narkoba berbagai jenis tersebut akan digunakan saat malam pergantian tahun. Untuk menciptakan Bali bersih narkoba, BNNP Bali akan meningkatkan pengawasan terhadap peredaran gelap narkoba saat malam tahun baru. Bapak Kepala BNN untuk melaksanakan media. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Selatan menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap 4 anak kandung yang dilakukan oleh Panca Darmansyah di rumah sebuah kontrakan di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sebanyak 42 adegan diperankan pelaku, termasuk adegan KDRT terhadap istrinya. Polres Metro Jakarta Selatan bersama Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menggelar rekonstruksi pembunuhan terhadap keempat anak kandung yang dilakukan oleh sang ayah di Jalan Kebagusan Raya, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat siang. Sebanyak 42 adegan diperankan Panca Darmansyah, termasuk adegan KDRT terhadap istri pelaku sebelum menghabisi nyawa keempat anaknya keesokan harinya. Ada sebanyak 42 adegan, itu secara berurutan, termasuk dari kegiatan
si pelaku melaksanakan kegiatan KDRT, yaitu penganiayaan terhadap istrinya. Ya. Jadi secara berurutan dari gambaran pada saat hari Sabtu dini hari saat terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan sampai yang bersangkutan melakukan tindak pidana pembunuhan secara bergantian satu persatu terhadap 4 orang korban. Selain adegan kekerasan kepada istri dan pembunuhan terhadap 4 anaknya, Panca Darmansyah juga memperagakan adegan dirinya menuliskan beberapa pesan dan curahan hatinya di dalam sebuah laptop pribadi pelaku. Sebelumnya polisi telah mengungkap motif pembunuhan sadis ini di mana pelaku merasa cemburu terhadap istrinya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mendengar curahan hati nelayan di Lamongan, Jawa Timur terkait bahan solar untuk kapal dan juga perahu. Keluhan tersebut disampaikan saat Anies bertemu para nelayan di tempat pelelangan ikan Kecamatan Brondong, Lamongan. Nah, jadi saya kesini tidak mau kampanye. Anies Baswedan melanjutkan kampanye Pilpres 2024 dengan menyapa para nelayan di Lamongan. Merespons keluhan para nelayan, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut berjanji kelangkaan solar tidak akan terjadi jika Anies dan Muhaimin mendapat mandat rakyat untuk melakukan perubahan. Anies menegaskan nelayan harus mendapat kemudahan pembeli BBM solar serta jaminan kesejahteraan nelayan. Selain itu, program Bantuan Sosial Plus juga menjadi program unggulan agar masyarakat memperoleh manfaat. Usai bertemu para nelayan, Anies Baswedan melanjutkan silaturahmi ke Pondok Pesantren Al-Islah Lamongan. Padahal solar ini separuh biaya. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka mengakhiri safari politiknya di Nusa Tenggara Timur. Gibran menghadiri konser Indonesia Maju yang digelar di Waterpark Kupang. Konser Indonesia Maju duet Capres Prabowo Subianto dan juga Cawapres Gibran Raka Buming Raka dimeriahkan sejumlah artis ternama ibu kota dan penampilan para seniman lokal Nusa Tenggara Timur, termasuk penyanyi Anmesh Kamaleng. Kehadiran Gibran disambut antusias masyarakat termasuk ribuan relawan dan juga simpatisan. Gibran berinteraksi dengan masyarakat secara langsung yang menunggu sejak petang. Dalam sambutannya, Wali Kota Solo tersebut juga mengucapkan selamat kepada warga NTT yang merayakan Hari Natal. Selain hiburan musik, konser Indonesia Maju juga menyuguhkan penampilan para stand-up komedian serta para influencer termasuk juga YouTuber Edo Zel. Selamat Natal untuk yang merayakan. Sementara itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi Pasar Kota Wonogiri, Jawa Tengah. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut disambut antusias para pedagang dan juga masyarakat yang mendesak pemerintah menurunkan harga sembako. Ganjar Pranowo melanjutkan kampanye Pilpres 2024 di Jawa Tengah dengan mengunjungi Pasar Kota Wonogiri. Calon Presiden nomor urut 3 tersebut menyapa dan menyerap aspirasi pedagang dan masyarakat sekaligus memantau fluktuasi harga sejumlah komoditas. Dalam suasana akrab, Ganjar berdialog sembari minum kopi bareng di salah satu kedai. Umumnya para pedagang dan konsumen mengeluhkan harga sembako yang masih tinggi termasuk beras. Mereka berharap ada langkah nyata agar masyarakat bisa membeli sembako dengan harga terjangkau dan pasokan memadai. Ya kayaknya ada hubungannya antara produksi padi dengan harga beras. Ternyata kurang lebih sudah beberapa bulan, saya tanya mungkin sekitar 4 atau 6 bulan ya. Tadi pedagang tidak tahu pasti, sudah berbulan-bulan harga beras ini ternyata naik dan nggak turun-turun. Yang harga murah dulu 11.000 katakan sekarang sudah 14.000. Dan ini nggak pernah turun sama sekali. Artinya memang ada problem yang serius melihat persoalan ini.
Kalau kemarin ketemu petani kita mendapatkan keluhan pupuk langka, satu karena sudah saya cek ke Komisi 4 subsidinya berkurang. Jawa Tengah akan lebih parah lagi karena tahun depan subsidinya dikurangi. Dari pasar, Ganjar melanjutkan kampanye dengan menghadiri launching SMA gratis bagi keluarga kurang mampu. Dengan anggaran 50 triliun rupiah, duet Ganjar dan Mahfud MD berkomitmen menggagas SMK gratis ke level nasional untuk mengentas kemiskinan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Dari Jawa Tengah, Diselia Nurrahma dan Rizky Yulianto melaporkan. Menko Polhukam sekaligus calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD berjanji akan menghapus kredit macet para petani dan juga nelayan yang mencapai 720 miliar rupiah. Langkah tersebut harus ditempuh sebagai salah satu kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bekerja keras di bidang pertanian dan juga bidang perikanan. Menko Polhukam sekaligus calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD melanjutkan kegiatan dengan menghadiri musyawarah kebangsaan bersama nelayan dan petani di Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur. Mahfud MD disambut antusias oleh ribuan peserta musyawarah kebangsaan. Mahfud menyampaikan orasi kebangsaan di hadapan nelayan dan petani, termasuk sejumlah program unggulan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, termasuk pemutihan utang petani dan nelayan Banyuwangi. Hutang petani dan nelayan itu jumlahnya hanya 725 miliar. Itu kecil dibandingkan dengan hasil rampasan terhadap korupsi yang sekarang jumlahnya sudah mencapai ratusan triliun. Kalau cuma diambil di bawah 1 triliun untuk melunasi hutang petani, asal nanti diproses secara sah dan pemerintah yang baru nanti akan membuat proses itu menjadi sah untuk rakyat. Nanti tidak perlu konsep diuraikan sekarang, pokoknya yang penting konsepnya bebas hutang. Mahfud mengatakan kredit macet sektor perikanan yang mencapai 186 miliar rupiah sangat mungkin dihapuskan, sebab Indonesia punya potensi besar dalam bidang perikanan yang perlu dikembangkan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, tim liputan melaporkan. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, melanjutkan silaturahminya dengan mengunjungi komunitas pegiat UMKM di Banyumas, Jawa Tengah. Para perajin mengajak Atikoh membuat nopia bersama. Sesampainya di Desa Wisata Pekunden, Kabupaten Banyumas, Siti Atikoh disambut antusias masyarakat, termasuk juga ibu-ibu pegiat UMKM. Kaum perempuan yang umumnya perajin makanan khas Banyumas tersebut mengajak Atikoh membuat nopia. Mulai dari membuat adonan, memasukkan isian, hingga memasukkan adonan nopia ke dalam gentong. Atikoh menyebut Desa Wisata Pekunden dapat menjelma sebagai destinasi wisata edukatif karena menjadi sentra produksi makanan khas Banyumas, terutama nopia dan mino. Apalagi nopia dan mino merupakan produk bernilai ekonomi tinggi. Atikoh mengungkapkan rasa senang atas kegiatan dan kampung nopia sebagai desa wisata yang mengedepankan konsep satu desa wisata, satu produk unggulan. Putra Ganjar Pranowo, Muhammad Zinedine Alam Ganjar, melanjutkan silaturahmi dengan berbincang santai bersama para influencer dan komunitas di Surabaya, Jawa Timur. Setelah menjelajahi wisata sejarah dan juga budaya perjuangan, Alam Ganjar berkunjung ke salah satu pusat perbelanjaan di Surabaya. Bersama kolega influencer dan juga komunitas, Alam Ganjar mendatangi pusat kuliner UMKM di Pakuwon Mall, Surabaya. Alam melihat sejumlah gerai UMKM yang menjual berbagai produk makanan dan juga minuman. Alam menilai kolaborasi korporasi besar dengan UMKM sangat baik dilakukan untuk mendorong keberlangsungan UMKM. Usai santap makanan, Alam dan kolega menjajal wahana seluncur es. Mereka bermain bersama warga yang menikmati momen libur akhir tahun. Dari Surabaya, Alam Ganjar dijadwalkan melanjutkan kunjungan ke sejumlah daerah di Jawa Timur, termasuk Banyuwangi untuk menggarap dokumenter series.
Sejumlah lembaga riset terkemuka di Indonesia merilis hasil survei nasional elektabilitas Capres dan juga Cawapres di 2024. Pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD sangat berpeluang masuk putaran 2 dan memenangi Pilpres 2024. Pilpres tidak mungkin hanya berjalan satu putaran, pasti 2 putaran karena terlihat bahwa belum ada pasangan yang menyentuh angka elektabilitas 50%. Bahkan temuan survei internal pasangan Ganjar Mahfud memperlihatkan bahwa Prabowo Gibran memang lebih unggul, lebih di atas elektabilitasnya, yaitu 41%, tapi Ganjar kedua dan itu berada di angka elektabilitas 37% dan Anies Baswedan 21%. Kami sangat yakin bahwa yang akan masuk ke putaran kedua adalah Ganjar Pranowo. Dan prediksi saya, putaran kedua adalah pertarungan Pilpres yang sesungguhnya. Saya kira kalau Ganjar Pranowo dan Mahfud MD masuk ke putaran kedua, insya Allah pasangan ini akan memenangkan pertarungan Pilpres. Ini bukan hitungan atau optimisme subjektif, tapi ini berdasarkan figur 2 kandidat yang kredibilitas, integritas serta rekam jejaknya teruji. Pemirsa, akibat rem yang tidak berfungsi, sebuah truk trailer bermuatan semen menabrak kios di tepi Jalan Pantura, Lamongan, Jawa Timur. Tidak ada korban jiwa, namun badan truk trailer melintang dan juga menutup satu ruas jalan sehingga polisi terpaksa memberlakukan kontraflow untuk menghindari kemacetan dan juga di Jalan Pantura. Badan truk trailer melintang dan juga menutup satu ruas badan Jalan Pantura di Desa Tritunggal, Kecamatan Babat, Lamongan, Jawa Timur setelah mengalami kecelakaan tunggal. Supir truk mengatakan truk bermuatan semen mengalami kerusakan pada rem sehingga tidak dapat dikendalikan. Akibatnya truk baru terhenti setelah menabrak kios di tepi jalan dan juga badan truk melintang menutup satu ruas jalan dari arah Babat ke Lamongan. Sambil menunggu evakuasi badan truk, polisi menutup satu ruas jalan dan juga memberlakukan kontraflow di lokasi tersebut agar jalur Pantura tetap dapat dilintasi. Untuk mempercepat proses evakuasi, seluruh muatannya dibongkar dan juga lokasi kejadian agar mempermudah penarikan truk tersebut. Pemirsa, fenomena memprihatinkan terjadi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ratusan anak di bawah umur ramai-ramai mengajukan dispensasi untuk menikah dini. Berbagai alasan dikemukakan, diantaranya terlanjur hamil saat pacaran. Angka pernikahan anak di Kabupaten Jombang, Jawa Timur ternyata cukup tinggi. Hampir setiap hari orang tua atau anak datang ke Pengadilan Agama Jombang mengajukan dispensasi agar bisa menikah meski usianya masih belum cukup atau di bawah 19 tahun. Data Pengadilan Agama Kabupaten Jombang menyatakan ada 359 anak mengajukan dispensasi menikah dini di tahun 2023. Usia mereka mulai dari 15 hingga 17 tahun. Sesuai ketentuan, syarat pernikahan saat ini berusia minimal 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Ironis, salah satu alasan menikah dini adalah persoalan mendesak seperti sedang dalam kondisi hamil. Antara lain kenapa mereka melakukan nikah dini karena memang sudah mendesak untuk harus segera dinikahkan gitu. Antara lain mereka ada yang sudah hamil, ada juga yang sudah memang memang sudah mengkhawatirkan dan memang mendesak betul untuk segera dinikahkan. Meski jumlah anak yang mengajukan dispensasi nikah tahun ini mencapai 359 anak, angka tersebut menunjukkan penurunan. Tahun 2021, angka pernikahan dini mencapai 472 anak, menurun menjadi 394 pada tahun 2022, dan 359 anak pada tahun 2023. Untuk menekan angka pernikahan anak, orang tua diimbau mengawasi anak-anaknya terutama yang sudah berpacaran. Anak-anak juga harus diberi pemahaman dan edukasi agar tidak terjerumus melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya.
Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Bus tingkat menjadi sarana transportasi pilihan di Jakarta pada masa libur panjang akhir tahun. Puluhan warga bahkan rela antri untuk dapat menikmati wisata gratis, menikmati pemandangan ibu kota. Antrean panjang ini terjadi di halte bus wisata Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat sore. Libur panjang sekolah dan tahun baru membuat warga Jakarta dan sekitarnya memilih untuk mengelilingi ibu kota dengan menjajal bus wisata tingkat. Selain nyaman, bus yang dikelola PT Transjakarta itu juga tidak dipungut biaya alias gratis, sehingga menjadi moda transportasi wisata yang diburu warga. Liburan, kan sebentar lagi liburan anak sekolah udah selesai. Ini rute terakhir untuk ngajak anak liburan. Sebelum-sebelumnya udah destinasi ke tempat yang lain. Momen libur panjang akhir tahun membuat calon penumpang bus tingkat ini naik hingga 90% dari hari biasa. Luar biasa untuk peningkatan untuk hari ini, sangat ramai, antusias sekali nih warga DKI maupun yang di luar DKI Jakarta. Karena menurut saya untuk menjelang untuk liburan anak sekolah ini jumlah untuk pengunjungnya lebih dari hari biasa. Gitu. Bahkan ada penaikan setiap harinya. Berapa persen dari hari sebelumnya? Wow, jauh. Pokoknya bisa hampir 80-90% luar biasa. Untuk hari biasa di luar libur anak sekolah ya, mungkin itu. Saat ini jumlah bus wisata Jakarta atau bus Jakarta Explorer telah memiliki 22 armada dengan sejumlah rute yang bisa dinikmati para wisatawan. Guna mengantisipasi terjadinya penumpukan penumpang di setiap halte, pihak pengelola akan mempercepat perputaran bus. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, musim libur Natal dan juga Tahun Baru, Pulau Bali persewaan sepeda kayu laris manis. Kenaikan omset persewaan sepeda melonjak hingga 3 kali lipat. Wisatawan memilih menggunakan sepeda untuk menyusuri dan juga menikmati keindahan Pantai Sanur. Keindahan Pulau Bali seolah tiada habisnya. Tapi tahukah Anda cara lain menikmati keindahan pantai di Bali? Seperti di Pantai Sanur ini. Bersantai di tepi pantai ataupun berjalan-jalan menyusuri pantai terbilang biasa. Anda patut mencoba menikmati keindahan Pantai Sanur dengan bersepeda. Ya, sepeda kayu menjadi salah satu favorit wisatawan. Tak hanya memberi pengalaman baru menikmati kawasan Sanur, bersepeda juga menyehatkan tubuh. Kita nyewa sepeda buat keliling naik sepeda muterin dari Pantai Sanur ini. Terus gimana tuh tadi sepanjang perjalanan? Asik, seru, menyenangkan juga kalau pasti. Tadi niatnya mau olahraga, cuman kayak sepeda lebih menyenangkan. Niatnya mau lari tadi. Untuk naik sepeda jujur ini baru pertama kali ke Pantai Sanur, karena biasa kita stay-nya di daerah barat. Kiri ya, barat. Arah-arah Enjoy. Worth it ya, olahraga dikit. Wisata sepeda di Pantai Sanur ini tergolong murah. Sewa 1 unit sepeda dibanderol Rp15.000 untuk 2 jam. Selama musim liburan Natal dan Tahun Baru, persewaan sepeda kayu di kawasan Pantai Sanur laris manis. Ya, sebenarnya ada peningkatan Pak, karena pas benar-benar libur, mau menjelang Tahun Baru, Natal, dan Tahun Baru ini, ya agak lumayan lah pengunjungnya gitu. Ya, kalau sepedanya kan kita 20. Kalau liburan bisa? Kalau liburan bisa ya. Berapa kali? Ya, sampai 50-an lah. Penyewa sepeda selama masa liburan Natal dan Tahun Baru mencapai 2 kali lipat dibanding hari biasa. Saat libur Nataru, sepeda yang tersewa lebih dari 50 unit dalam sehari. Bagaimana? Tertarik untuk menyusuri jalanan Pantai Sanur dengan sepeda? Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Kawasan wisata Candi Prambanan, Yogyakarta dipadati ribuan wisatawan dalam musim liburan ini. Setiap harinya rata-rata 17.000 wisatawan domestik dan juga mancanegara berkunjung ke Candi Prambanan.
Cuaca panas terik tak menyurutkan antusiasme wisatawan mengunjungi Taman Wisata Candi Prambanan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Ribuan wisatawan datang dari berbagai daerah di Indonesia juga mancanegara. Kemegahan Candi Prambanan menjadi daya tarik utama. Bangunan berusia ribuan tahun yang masih berdiri kokoh menjadi atraksi utama bagi wisatawan. Bahkan banyak di antara pengunjung baru pertama kali mendatangi Candi Prambanan. Pertama belum pernah kesini, terus kedua katanya bisa kulinernya enak-enak. Iya gitu. Emang datang dari mana, Bu? Kita dari Karawang. Setelah masuk Prambanan gimana? Bagus banget, banget. Lokasi strategis di antara dua kota wisata Yogyakarta dan Solo membuat Candi Prambanan menjadi salah satu tujuan wisata utama. Selama masa liburan ini, Candi Prambanan dikunjungi sedikitnya 17.000 wisatawan setiap harinya. Puncak tertinggi pada saat hari kedua ya, tanggal 24, itu di angka 24.735 wisatawan asing maupun domestik yang datang ke Candi Prambanan. Nah, untuk tahun baru ini, tanggal 21, kita sudah proyeksikan untuk pengunjung Candi Prambanan itu di angka 18.724 yang akan datang ke Candi Prambanan, khususnya untuk yang reguler ya, turisman maupun dari domestik. Puncak kunjungan diperkirakan terjadi pada 31 Desember sebanyak 18.000 pengunjung. Selama masa liburan sekolah yang berbarengan dengan libur Natal dan Tahun Baru, ditargetkan 124.000 pengunjung mendatangi Candi Prambanan. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan melaporkan. Bisnis trompet menjadi bisnis yang laris manis di momen perayaan Tahun Baru. Salah seorang perajin trompet di Denpasar bahkan mengalami peningkatan orderan hingga 50% dan bisa meraup untung hingga belasan juta rupiah. Pergantian tahun membawa berkah tersendiri bagi perajin trompet di Denpasar. Seperti salah satu perajin trompet di Denpasar Barat yang telah memproduksi belasan ribu trompet. Vivi Eka Lestari, seorang perajin trompet di kawasan Jalan Wibisana, Denpasar, mengaku telah menerima pesanan sebanyak 15.000 buah trompet jelang Tahun Baru. Dalam sehari, ia bersama sang suami mampu memproduksi hingga 300 trompet yang nantinya akan diambil oleh para pengepul untuk diedarkan ke warung-warung atau pengecer. Tahun ini usaha musimannya mengalami peningkatan orderan hingga 50% dan mampu menghasilkan omset penjualan hingga belasan juta rupiah. Dari bulan Februari nyicil kayak gitu loh Mas. Kalau sekarang bikin kan nggak bisa dapat banyak, jadinya dari Februari bikin biar dapatnya banyak gitu. Alhamdulillah sudah Mas, banyak peningkatan. Berapa banyak, Bu? Ya 50% lah. Sebelumnya kan corona Mas, jadinya kan orang mesen takut ya mungkin ditiup atau gimana biar nggak menular katanya dulu tuh kalau COVID itu. Berkah penjualan trompet juga dirasakan salah satu pengepul, Ahmad Kusairi, yang menjual trompet ke hotel-hotel. Rata-rata dalam sehari, ia mampu menjual 500 buah trompet ke sejumlah hotel. Sambilan jual trompet, jual buah. Biasa masukin ke hotel, restoran. Dia berapa banyak sekali ngirim ke hotel? 300, 200. Dengan harga? Harga kadang 5.000. Kalau bagus, nasib ya 10.000 lah. Satu trompet dihargai 5 hingga 10.000 rupiah. Namun jika beli di grosiran, harganya lebih murah, yakni 3.000 rupiah untuk trompet model biasa dan 7.000 rupiah untuk trompet model naga. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari melaporkan. Dua legenda sepak bola dunia, Charles Puyol dan juga Marco Materazzi, berbagi pandangan mereka mengenai Euro 2024. Di antaranya terkait negara peserta yang berpeluang besar mencapai laga final turnamen antara negara Eropa tersebut. Dua legenda sepak bola dunia, Charles Puyol asal Spanyol dan Marco Materazzi asal Italia, berkunjung ke Indonesia untuk promosikan Euro 2024. Dalam kesempatan itu, keduanya memberikan wawasan dan pengalaman mereka tampil di turnamen sepak bola antar negara Eropa itu. Puyol dan Materazzi juga berbicara mengenai negara-negara yang berpeluang melangkah hingga ke babak final. Puyol yang pernah memenangkan Euro 2008 bersama Spanyol menyebut timnya favorit mencapai final. Namun, dia juga menjagokan Jerman, Prancis, dan Inggris.
No lo sé quién va a ganar, pero como decía Marco, creo que la favorita para mí es Francia, porque tiene una selección increíble, no solo una, tiene 2 o 3 equipos muy fuertes, podría formar 2 o 3 equipos, entonces para mí es la favorita, pero en el fútbol hay que ganar en el terreno de juego y vamos a ver qué es lo que pasa, pero hay ahí Inglaterra, Alemania y Francia para mí son las favoritas. Sementara, Materazzi melihat timnasnya Italia juga kandidat kuat finalis Euro bersama Spanyol. Materazzi juga melihat Prancis dan tuan rumah Jerman jadi favorit juara Euro. Squadre molto forti tipo la Francia, che a mio parere ha 2 o 3 nazionali, non una, e chiunque gioca può far molto bene. All'ultimo mondiale hanno perso 4-5 titolari poco prima del mondiale, e chi ha giocato li ha portati in finale di una Coppa del Mondo, quindi insomma la Francia può essere una di quelle più accreditate a poter vincere l'Europeo insieme alla Germania che ospita, quindi io dico Italia, Germania e Francia. La Spagna non la dico perché gli ha detto lui che non vuole pressione, quindi facciamo così. Euro 2024 akan berlangsung di Jerman pada 14 Juni hingga 14 Juli 2024. MNC Group kembali menjadi official broadcaster untuk siarkan pertandingan Euro 2024. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Partai Perindo terus mendekatkan diri dengan masyarakat melalui berbagai macam program bakti sosial. Selain membantu masyarakat kecil melalui program tersebut, Partai Perindo ingin menyampaikan komitmennya untuk Indonesia yang sejahtera. Beginilah kondisi Fadli, mahasiswa Politeknik Negeri Padang, Sumatera Barat, salah satu korban selamat dari erupsi Gunung Merapi. Kondisi Fadli yang kini menjalani rawat jalan di rumahnya di Kecamatan Limokaum, Tanah Datar, mendapat perhatian dari caleg Partai Perindo DPR RI Dapil 1 Sumatera Barat, Sinde Puspita. Berapa hari dirawat? 8 hari, Pak. Apa di RSUD? RSUD Padang Panjang. Berapa kali menjalani perawat operasi? 2 kali, Pak. 2 kali. Masih ada lagi ya? Masih, Pak, operasi sabut pen, Pak. Oke. Ya, kita tahu sekarang kan posisi Gunung Merapi masih aktif, jadi saya pengen melihat kondisi Fadli dalam kondisi terakhir kan, alhamdulillah dia sudah operasi dan semoga cepat pulih. Sementara itu di Kabupaten Bekasi, caleg Partai Perindo menggelar silaturahmi sekaligus memberi santunan kepada anak yatim piatu di Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan. Dalam kegiatan ini, para caleg juga mensosialisasikan kartu tanda anggota berasuransi dan tata cara pencoblosan untuk pemilu 2024 mendatang. Karena bisa kalau KTA asuransi itu manfaatnya untuk, jadi itu kan KTA asuransi untuk klaim kecelakaan ya, kalau kecelakaan yang menyebabkan meninggal itu dapat klaim asuransinya 3 juta. Sosialisasi alat peraga kampanye yaitu surat suara bagi bapak-bapak ibu yang sekiranya tidak bisa membaca, jadi kami membantu dengan menerangkan bagaimana cara mencoblos. Para caleg Partai Perindo juga terus mensosialisasikan program Partai Perindo ke tengah masyarakat dan menyampaikan visi misi Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Tim Liputan iNews melaporkan.